Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dara Raudatul Jannah, 1905 1060 1009, mata kuliah Pindah Panas, Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syahwala, dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Soekarno Putra STP MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas radiasi. Nah, apa itu perpindahan panas? Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Selanjutnya, pengertian radiasi. Radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak tanpa melalui media atau melalui ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain. Selanjutnya ada perpindahan panas radiasi. Radiasi adalah jenis perpindahan kalor yang terakhir. Perpindahan ini bisa terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik. Karena melibatkan gelombang elektromagnetik, maka perpindahan kalornya tidak melibatkan partikel. Perpindahan panas secara radiasi tidak membutuhkan perantara seperti konveksi dan konduksi. Ada 4 prinsip pindah panas radiasi. 1. Tidak memerlukan medium. Maksudnya, suatu energi dapat dihantarkan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari benda panas ke benda yang dingin, dengan pancaran gelombang elektromagnetik, di mana tenaga elektromagnetik ini akan berubah menjadi panas jika terserap oleh benda yang lain. Yang kedua, tidak memerlukan kontak. Perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan kontak karena besarnya energi panas yang berpindah ditentukan oleh besarnya perbedaan suhu antara kedua benda dan karakteristik permukaan masing-masing benda. Yang ketiga, dapat terjadi dalam keadaan hampa atau vakum. Radiasi termal terjadi melalui ruang vakum atau medium transparan. Energi ditransfer melalui foton dalam gelombang elektromagnetik. Yang keempat, berupa energi elektromagnetik, di mana kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Ada beberapa contoh perpindahan panas secara radiasi. Pertama, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, karena kalor yang berasal dari api berpindah secara radiasi dan diserap oleh badan kita. Kedua, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa, di mana perpindahan panas secara radiasi ini tanpa melalui perantara. Ketiga, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Istilahnya, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau yang biasa disebut menguap. Air dari pakaian tersebut menguap karena terkena sinar matahari. Oleh karena itu, pakaian tersebut dapat kering. Keempat, menetaskan telur unggas dengan lampu. Menetaskan telur menggunakan lampu merupakan cara semi manual untuk menetaskan telur. Hanya dengan bantuan lampu yang memberi kehangatan dapat dikatakan sebagai pembuatan mesin secara manual. Selain itu, cahaya lampu dapat menyebabkan kondisi telur ayam di dalam kardus hangat dengan sempurna. Terdapat juga radiasi benda hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya, memiliki nilai penyerapan radiasi besar, dan nilai emisivitas adalah 1, E sama dengan 1. Adapun sifat-sifat pindah panas radiasi. Pertama, pada panjang gelombang yang sangat panjang maka radiasi akan mendekati nol. Misalnya, pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi. Awalnya batang besi berwarna kemerahan. Karena suhunya terus naik, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Kedua, jika suhu naik, maka panjang gelombang yang diemisikan oleh benda hitam menurun atau memendek. Ketiga, jika suhu naik, maka total energi yang diemisikan akan naik. Luas wilayah di bawah kurva lebih besar. Radiasi panas yang dilepaskan spontan oleh banyak benda dapat diperkirakan sebagai radiasi benda hitam. Seiring temperatur turun, puncak kurva radiasi benda hitam akan turun juga intensitasnya dengan panjang gelombang naik.
Keempat, jika suatu energi radiasi mengenai permukaan, maka sebagian akan diabsorpsi, dipantulkan, dan diteruskan. Selanjutnya, radiasi matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Pancaran radiasi matahari sebesar 100% masuk ke bumi melalui atmosfer kemudian sampai ke permukaan bumi, dan sekitar 30% dari radiasi tersebut akan dipantulkan kembali ke angkasa luar. Proses pemanasan permukaan bumi melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Ada 3 proses radiasi matahari. Pertama, proses absorpsi, di mana pada proses absorpsi terjadi penyerapan panas matahari oleh unsur-unsur di atmosfer yang menyerap radiasi, seperti oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu. Kedua, proses refleksi. Pada proses refleksi, pemanasan matahari oleh udara atau atmosfer dan awan, kemudian dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air di atmosfer. Ketiga, proses difusi. Pada proses difusi terjadi penyebaran sinar atau panas matahari ke segala arah oleh atmosfer.